Perkenalkan, nama saya Christine Salomita dengan NPM 2456051050 dan dengan dosen pengampu M. Iqbal Harori. Pertemuan kedua membahas tentang menurunnya jumlah kelas menengah Indonesia yang disampaikan oleh Azarel. Menurut Azarel, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam jumlah kelas menengah yang berdampak pada perekonomian dan stabilitas negara. Berdasarkan data terbaru, jumlah kelas menengah di Indonesia telah berkurang dari 57 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 47 juta jiwa pada tahun 2024, mewakili penurunan dari 21% menjadi 17% dari total populasi. Penurunan ini mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Mantan Menteri Keuangan Indonesia Bambang Brojonegoro telah menyampaikan beberapa opini tentang menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Opini yang pertama, menurut Bambang Brojonegoro, faktor utamanya adalah pandemi COVID-19. Lalu yang kedua adalah badai PHK di sektor industri tekstil. Yang ketiga itu ketergantungan pada air minum dalam kemasan seperti air galon. Ia percaya bahwa kebiasaan ini telah menggerus pendapat rumah tangga, terutama di kalangan kelas menengah. Namun ini juga menekankan bahwa ini hanyalah salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan penurunan kelas menengah. Lalu, faktor yang keempat itu menurut Bambang adalah inflasi dan nilai tukar melemah. Selain pandemi PHK, Bambang juga menyebutkan inflasi dan nilai tukar rupiah yang melemah sebagai faktor yang memperburuk kondisi kelas menengah. Lalu yang kelima itu perlunya investasi masif. Untuk mengatasi penurunan kelas menengah, Bambang merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan investasi masif demi menciptakan lapangan kerja yang lebih besar. Membahas tentang harga timah di Babel yang disampaikan oleh Tara. Menurut yang disampaikan oleh Tara, PT Timah memiliki masalah besar pada tahun 2023. Mereka tidak bisa membuat biji timah dan logam timah sebanyak dulu, sehingga jumlah uang yang didapatkan pun kurang banyak. Alasannya adalah karena ada banyak biji timah di pasar sehingga harga jualnya turun. Oleh karena itu, mereka harus bekerja lebih keras untuk menjadi lebih baik lagi. Karena hal tersebut, maka pendapatan PT Timah turun 33%. Bahkan, EBITDA atau pendapatan setelah biaya tertentu juga menurun sangat cepat, yaitu 71%. Sehingga nilai aset mereka juga menurun menjadi 12 triliun serta ekuitasnya turun dari 7 triliun menjadi 6 triliun. Pertemuan ketiga tidak ada kelas karena beliau sedang ke Bekasi. Lalu pertemuan keempat karena ada kegiatan kira, pertemuan ekonomi diganti dengan tugas resum dari buku ekonomi bisnis bab 1-5. Lalu bab 1 itu ada definisi ilmu ekonomi. Definisinya itu adalah ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang tak terbatas. Lalu, macam-macam ilmu ekonomi. Itu yang pertama itu ada deskriptif. Adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Lalu yang kedua itu ada teori, yaitu analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan dan mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Lalu yang ketiga itu ada terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah dalam ekonomi tertentu. Lalu bab 2 itu ada ekonomi dan bisnis, yaitu ekonomi yang lebih fokus dalam memadukan antara dua sudut pandang melalui teori ekonomi dan juga pendekatan secara kuantitatif. Lalu ada teori merkantilisme yang berpedoman pada falsafah ekonomi. Suatu negara bisa disebut sebagai negara makmur jika kebutuhan dipenuhi sumber daya alam milik negara. Lalu yang kedua itu ada keunggulan absolut.
Itu kegiatan antara ekspor dan impor harus seimbang agar suatu negara bisa mendapat keuntungan. Lalu yang ketiga ada keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dapat diperoleh oleh negara yang memproduksi produk khusus dan bisa menetapkan biaya produksi. Lalu yang keempat itu ada teori endowment, yaitu perbedaan antara internasional dan interregional. Lalu bab 3 itu ada sistem ekonomi. Itu yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi syariah. Lalu bab 4 itu ada ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro mempelajari secara keseluruhan atau menyeluruh. Digunakan untuk analisa dan merancang serangkaian target. Lalu ekonomi mikro mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran. Lalu bab 5 itu menjelaskan ekonomi Islam. Cara kepemilikan harta dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada pemanfaatan. Lalu yang kedua penunaian hak atau zakat. Yang ketiga tidak merugikan pihak lain. Dan yang keempat kepemilikan secara sah. Lalu bab 6 menjelaskan tentang konsep permintaan. Sebuah keinginan seseorang atau yang disebut juga sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan atau diinginkan. Faktornya itu yang pertama pendapatan konsumen, jumlah penduduk, harga barang yang lain, selera konsumen, dan ramalan mengenai masa depan. Bab 7 itu menjelaskan konsep penawaran. Banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan yang terdapat. Bab 7 itu ada konsep penawaran. Banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tiap harga dan periode tertentu. Lalu faktornya yang pertama, sumber daya yang tersedia. Lalu yang kedua, faktor penjual atau produk. Lalu yang ketiga, harga barang substitusi, kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah, dan biaya produksi. Lalu bab ke-8 menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Proses terbentuknya yang pertama itu produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Lalu yang kedua, keseimbangan permintaan dan ketersediaan. Yang ketiga, menyediakan stok barang sesuai permintaan pembeli. Dan keempat, terdapat pengendalian harga. Lalu bab 9 menjelaskan tentang konsep elastis. Yang pertama itu permintaan, mengukur perubahan relatif jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat dari salah satu perubahan faktor yang mempengaruhinya. Lalu faktornya yang pertama itu tingkat substitusi barang, yang kedua perpajakan, dan yang ketiga adalah kebijakan penitipan harga atau barang. Lalu yang kedua itu ada penawaran, yaitu mengukur derajat kepekaan penawaran atas faktor yang mempengaruhi penawaran. Lalu yang terakhir ada pendapatan. Jika harga naik, maka permintaan akan berkurang. Tapi jika harga pendapatan meningkat, maka permintaan tidak akan berkurang meskipun harga naik. Lalu pertemuan ke-6 Ilyasa menjelaskan kebangkrutan Tupperware di Indonesia tidak langsung berdampak besar karena produk-produknya masih populer di kalangan masyarakat menengah ke atas. Namun, jika Tupperware benar-benar tutup usaha, maka para pekerja di bagian pemasaran bisa saja kehilangan pekerjaannya. Selain itu, kompetitor seperti merek-merek lain yang lebih murah atau ramah lingkungan juga siap mengisi celah pasar. Selain itu, kompetitor seperti merek-merek lain yang lebih murah atau ramah lingkungan juga siap mengisi celah pasar yang kosong. Meskipun begitu, dampaknya relatif minim dan tidak akan menyebabkan keruntuhan ekonomi nasional. Lalu, Elisa menjelaskan bahwa harga pangan di Indonesia mengalami kenaikan signifikan, terutama beras dan cabai rawit. Harga beras naik tajam mencapai 14.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit juga mengalami lonjakan harga hingga 80.000 per kilogram. Kenaikan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk cuaca buruk dan tingginya permintaan menjelang perayaan. Masyarakat diharapkan dapat mengatasi dampak inflasi ini dengan bijak. Lalu Lucky menjelaskan, down spending adalah perilaku belanja impulsif yang meningkat di kalangan Gen Z dan milenial terutama saat menghadapi stres atau ketidakpastian ekonomi. Fenomena ini sering kali dipicu oleh kecemasan tentang masa depan dan tekanan sosial dari media. Mendorong
individu untuk menghabiskan uang sebagai pelarian emosional. Dampak negatifnya meliputi penumpukan utang, kegagalan mencapai tujuan keuangan jangka panjang, dan stres finansial yang semakin parah. Lalu Tara menjelaskan bahwa sekelompok warga negara asing asal Cina ditangkap karena mencuri 774 kg emas dari tambang Indonesia. Aksi pencurian ini diperkirakan merugikan negara hingga 102 triliun. Penangkapan ini dilakukan oleh aparat kepolisian yang mengungkap jaringan pencurian terorganisir. Selain itu, pihak berwenang juga menyelidiki keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini untuk memastikan keadilan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Lalu, Kela menjelaskan bahwa pada tahun 2024, biaya UKT di perguruan tinggi negeri di Indonesia akan naik. Kenaikan ini berlaku bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian akhir dan harus mengikuti ujian ulang. Tujuan dari kenaikan biaya ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong mahasiswa agar lebih serius dalam belajar. Mahasiswa yang gagal dalam ujian akan diberikan waktu tambahan untuk lulus, tapi mereka harus membayar biaya yang lebih tinggi. Ini adalah langkah PTN untuk meningkatkan mutu pendidikan di kampus mereka. Lalu pertemuan 7, Bunga menjelaskan Memperin Agus Gumiwang mengungkapkan bahwa penjualan batik Indonesia anjlok sebesar 18% disebabkan oleh banjirnya produk batik impor dari Cina. Industri batik dalam negeri kesulitan bersaing. Meskipun kontribusi batik terhadap ekspor tekstil masih signifikan, pelindungan dan regulasi yang mendukung diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri batik lokal. Lalu Kiki menjelaskan tentang Cina yang tengah mengalami krisis industri baja yang membuat pasarnya berantakan. Produk baja mentah di Cina turun drastis mencapai 77 juta ton pada bulan Agustus 2024. Hal ini menyebabkan kelebihan suplai baja yang tidak terjual sepenuhnya. Krisis ini berdampak pada baja di Indonesia karena kita bergantung pada pasokan dari Cina. Lalu Mauren membahas tentang Prabowo Subianto. Salah satu calon presiden Indonesia mengatakan bahwa memberikan makanan gratis kepada anak-anak dan ibu hamil bisa meningkatkan ekonomi negara sekitar 1,5-2%. Ia berpikir cara ini bisa membuat orang-orang lebih sehat dan kuat sehingga mereka bisa bekerja lebih produktif dan membantu meningkatkan perekonomian. Namun beberapa ahli ekonomi khawatir tentang biayanya, apakah program ini bisa berlangsung lama. Lalu Norton membahas tentang harga bahan bakar minyak non-subsidi yang mengalami kenaikan. Meskipun harga Pertamax dan Pertalite tetap sama, kenaikan yang dilakukan oleh Pertamina sebagai respon terhadap naiknya harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Lalu pertemuan ke-8 membahas tentang ekonomi di Indonesia, lalu kuota pekerjaan yang kurang di masyarakat, dan sekolah-sekolah vokasi di Indonesia yang awalnya dapat berfungsi sebagai media mendapatkan pekerjaan untuk yang kurang mampu, justru itu sulit didapatkan oleh orang yang menempuh pendidikan hanya sampai bangku siswa saja. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, terima kasih.